Saya sudah mau naik ke depan aja, mau terusin nyanyi aja. Luar biasa, saya merasakan roh saya dibangun ya melalui pujian. Bapak Ibu Saudara, kita mau mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, setiap saat kesempatan kami, hamba-Mu menyampaikan firman maupun kami semua yang mendengarkannya, biar kuasai mulut bibir hamba-Mu yang dari roh saja, yaitu Roh Kudus, yang mengurapi, yang keluar dari mulut dan pikiran hati hamba-Mu. Demikian juga kami yang mendengarkan, kami menangkap dengan roh kami Tuhan. Dan apa yang Kau bicara secara pribadi, biar kami semua boleh menerimanya. Dan lebih dari itu, kuasa roh juga yang akan memimpin untuk kami menjadi pelaku-pelaku dari firman Tuhan. Terima kasih, kami mau serahkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Salam semuanya. Ya, semuanya bersemangat hari ini. Bersemangat atau sedang dalam banyak tekanan? Ya, banyak tekanan atau semangat ya? Ya. Saya selalu berkata tetap semangat. Kenapa? Salah satu yang hari ini tidak bayar dan membuat kita selalu bisa positif ya, semangat itu. Ya. Dunia semakin menurut saya semakin tidak menentu. Dan seperti yang difirmankan Tuhan bahwa satu kali lagi akan ada goncangan. Dan mungkin ini adalah yang disampaikan itu. Yang bukan berarti cuma sekali tapi akan berkelanjutan. Menjadi goncangan-goncangan sampai dunia tidak punya pegangan. Sehingga dunia akan mencari Tuhan. Atau mungkin nanti satu hari muncul yang namanya antikris itu seperti menjadi jawaban ya. Kita tidak tahu juga. Tetapi buat kita yang kenal Tuhan Yesus, kita tidak boleh tergoncang. Firman Tuhan jelas berkata bahwa mereka yang ada dalam kerajaan Allah tidak akan tergoncangkan. Hari ini saya diberi mandat untuk menyampaikan tema The Power of Gospel. Ya, ini mungkin sesuatu hal yang juga kita sering mendengar, tetapi mungkin sudah lama juga tidak direnungkan kembali gitu ya. Kita sering sebagai orang Kristen kita berbicara mengenai Injil. Injil, berita Injil. Kita harus menginjili, kita harus memberitakan Injil. Nah hari ini mari kita flashback, termasuk buat saya ketika saya merenungkan untuk firman Tuhan hari ini. Saya merenungkan kembali mengenai apa itu Injil. Ya, Injil. The power of gospel, kita harus tahu bahwa Gospel itu Injil. Mungkin kita sering dikatakan Injil itu kabar baik, ya, kabar baik. Apa itu kabar baiknya? Mari kita belajar bersama-sama atau flashback kembali bersama-sama, ya. Sorry, tapi sudah on juga, ya. Ya, baik. Dari Roma 1 ayat 1 sampai 4 dikatakan demikian. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci. Tentang anaknya yang menurut daging diperanakkan dari keturunan Daud. Dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati. Bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, yaitu siapa? Yesus Kristus Tuhan kita. Paulus jelas berkata di kitab Roma bahwa dia dipanggil untuk memberitakan Injil Allah. Allah sendiri, Injilnya Allah diberitakan yang sudah disampaikan oleh para nabi sebelumnya. Dan apa itu Injil Allah? Jelas tentang anak Allah. Siapa anak Allah? Jelas Yesus Kristus Tuhan. Ya. Yesus yang mana? Karena Yesus itu kalau di sini jarang yang namanya Yesus ya. Tetapi kalau di Amerika Latin mungkin, di Timur Tengah, mungkin di Israel sendiri yang nama Yesus banyak. Oleh sebab itu Tuhan menjelaskan yang disebut Injil Allah adalah Yesus yang keturunan Daud. Tidak hanya keturunan Daud, tetapi juga yang bangkit. Nah, seminggu yang lalu kita memperingati kebangkitannya. Jadi jelas spesifik Yesus yang itu tuh. Itu adalah Injil Allah. Bapak Ibu Saudara, saya bersyukur gereja kita namanya Gereja Yesus Kristus Tuhan. Memang gereja yang memberitakan Yesus, memberitakan sang pendiri gereja, memberitakan sang Injil itu, Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi Injil itu pemberitaan tentang Yesus Kristus Tuhan. Nah, kenapa saya menekankan Yesus Kristus? Karena ada juga yang memberitakan bukan Yesus. Saya tidak sedang anti ya
orang memberitakan Bapa lebih daripada Yesus. Memberitakan Roh Kudus lebih daripada Yesus. Saya tidak anti itu. Tetapi yang saya mengerti, Injil itu tentang Yesus Kristus. Dan kalau kita mau mengenal Bapa, hanya bisa dengan mengenal Yesus. Mustahil mengenal Bapa tanpa mengenal Yesus. Kalau kita mau tahu bahwa Roh Kudus yang kita ikuti setiap hari adalah Roh Kudus yang benar, bukan Roh Kudus yang benar, bukan roh kita, tapi Roh Kudus, kita harus mengenal Kristus. Kalau kita mengenal Kristus, kita tidak pernah keliru mengaplikasikan pimpinan Roh Kudus. Ada yang sangat berpikir Bapak tanpa mendalami Kristus, Bapak Maha Kasih, Bapak pasti baik, sampai satu hari saking mengasihinya, dosa nggak apa-apa. Mustahil Bapak menciptakan kita untuk dihukum. Karena saking kasih Bapak itu jauh lebih kuat daripada apa yang disampaikan Kristus soal salib, soal firman, soal konsekuensi daripada dosa. Sebaliknya yang roh, semuanya roh, apapun dari roh sampai sedikit dari Tuhan. Ya, mobil orang diklaim dari Tuhan ini milikku. Karena Tuhan barusan bicara. Dan banyak yang akhirnya mempersembahkan kunci-kuncinya. Ya di sini sudah pernah ada yang persembahan kunci mobil? Coba diupayakan sekali-sekali, oke. Di DBS belum ada itu yang mempersembahkan kunci mobil. Tapi begitu orang merasa, waduh ini pimpinan roh. Roh bisa satu hari menyuruh kita ngasih mobil kita kepada seseorang. Kalau memang itu dari roh. Tapi kalau itu menjadi metode, Bapak Ibu Saudara, itu orang yang tidak mengenal Kristus. Kristus tidak pernah pakai mobil, Kristus itu kalau saya bayangin walaupun ada bendaharanya ya. Tapi Tuhan Yesus itu orangnya pas perlu pas ada, gitu ya. Pas perlu pas ada. Karena harus pakai iman kan, pas perlu pas ada. Kalau kita sudah punya banyak tabungan, hilang iman. Makanya dengan Bapak Ibu yang pas-pasan, puji Tuhan, sudah serupa Kristus. Sudah serupa Kristus. Bapak Ibu Saudara, itulah Injil yang diberikan Tuhan. Ya, Bapa tidak pernah bisa dilihat. Firman Tuhan berkata, tidak ada orang yang melihat Bapa. Jadi kalau ada yang mengaku mengenal Bapa tanpa mengenal Kristus, mustahil. Makanya ini Injil yang diberitakan adalah Kristus. Makanya saya bersyukur gereja kita, gereja Yesus Kristus. Bukan gereja Allah Bapa, bukan gereja Allah Roh Kudus. Tetapi gereja Yesus Kristus. Karena Bapa dan Roh Kudus sentranya di Kristus. Jelas ya? Oleh sebab itu penting sekali kita belajar mengenai Kristus. Ya, mengenai Kristus. Itu yang Injil. Yang kedua, Injil adalah kekuatan Allah. Roma 1 ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Bapak Ibu Saudara. Jadi Injil ini tidak sekedar Kristus. Tapi Kristus itu ternyata the power of God. Ya. Kalau kita berbicara ada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, Allah Bapa adalah sumber, ya. Walaupun kita percaya ini tiga Allah Tritunggal, the power of the source of God itu, yaitu Bapa itu adalah Yesus Kristus. Bapa tidak berkata Yesus itu hanya sebagian dari power dia, bukan. Yesus ada seluruhnya kealahan itu dan kekuatannya itu. Oleh sebab itu kalau kita mau mengenal kuasa, the power of God, ya Kristus. Gak usah nyari sesuatu yang lain lagi seolah-olah Bapa lebih berkuasa daripada Kristus. Enggak. Ya. Nah, Injil itu dirancang dan datang dari Bapa, dari Allah. Ya, di dalam imajinasi saya yang saya juga belajar, sebelum dunia dijadikan, Allah Tritunggal itu berdiskusi. Mari kita jadikan manusia serupa gambar kita. Kalau serupa gambar Tuhan,
Artinya mempunyai free will, mempunyai kebebasan. Karena saya itu merasakan begini, Allah kita adalah kasih. Ya, semua orang berkata yes, amin. Kasih hanya eksis kalau ada free will. Ada kebebasan memilih. Memilih membenci atau milih mengasihi. Baru ada kasih. Robot tidak mungkin mengasihi. AI tidak mungkin mengasihi. Kasih hanya bisa oleh human being, tidak bisa dialihkan ke teknologi. Itu hal yang hari ini membuat human being still very important ya. Di dalam banyak hal dibanding semua teknologi yang baru. Bapak Ibu Saudara, bagaimana saya bisa bilang mengasihi istri saya kalau saya robot? Saya sudah ditentukan dari lahir akan menikah dengan Jessie istri saya. Bapak itu robot. Jadi jodohnya yang ada di sebelah Bapak atau Ibu punya sebelahnya sekarang ada jodohnya, itu pilihanmu sendiri. Ya, jadi kalau rada runyam dikit, ya, jangan salahin Tuhan. Dari dunia sebelum dijadikan saya sudah harus kawin sama si A. Si A ini orang paling nyebelin. Salah saudara. Kita punya kebebasan memilih. Saya mau memilih dia atau tidak. Saya bilang dari ribuan wanita yang ada, walaupun banyak yang gak mau sama saya, tapi saya memilih kamu. Saya memilih kamu dan saya memutuskan mengasihi kamu dengan segala kelemahan kamu. Itu kasih. Ada free will. Oleh sebab itu di dalam persekutuan Allah Tritunggal sebelum dunia dijadikan, kalau kita mau menjadikan seperti kita, serupa kita, harus ada free will. Tapi kalau ada free will, manusia bisa memilih yang jahat. Dan terjadilah itu. Tuhan juga sudah tahu akan terjadi. Oleh sebab itu dia sudah bikin skenario namanya kekuatan Allah Injil itu. Yaitu Kristus dikirimkan. Dan Kristus akan memulihkan. Kristus akan mengembalikan seperti pada waktu diciptakan Taman Eden itu. Dan saat itu sudah tidak ada lagi iblis yang bisa mengganggu wanita-wanita. Karena dulu yang diganggu pertama kan wanita namanya Hawa ya. Ya, diganggu. Nanti wanita-wanita sudah gak terganggu sama iblis. Mungkin terganggu sama suami iya, tapi gak sama iblis. Gak terganggu karena sudah melewati proses itu, sudah menerima Injil. Injil itu sudah menjadi kekuatannya, Tuhan sudah pulihkan. Di dalam kekekalan kita punya free will. Tapi free will kita akan mengasihi Allah sepenuhnya. Karena kita sudah melewati semua itu. Kita bukan robot yang mengasihi Allah karena disetel gitu, enggak. Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi itulah adalah skenario Injil, itulah Injil yang menjadi kekuatan Allah. Makanya Injil tidak sekedar kabar keselamatan. Injil itu ada powernya, the power of gospel itu ya. Itu yang menjadi topik hari ini. Nah pertanyaan berikutnya, oke Yesus Kristus, apa Injil itu di dalamnya yang aplikatif dalam kehidupan kita? Ya, di Markus 1 ayat 14-15 yang paralel dengan Matius 4 ayat 17 dikatakan demikian. Sesudah Yohanes ditangkap datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, ini Yesus yang memberitakan Injil Allah. Waktunya telah genap. Kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Matius 4 ayat 17, sejak waktu itulah, artinya sejak Yesus selesai dicobai oleh iblis di padang gurun, Yesus memberitakan bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Bapak Ibu Saudara, saya percaya Yesus itu Injil sendiri. Oleh sebab itu Injil Injil itu apa? Kristus betul, tapi di dalam Kristus ada apa? Ada dua, karena itu yang diberitakan Tuhan. Bertobat dan kerajaan Allah sudah dekat. Ada dua dan ini paket. Banyak orang Kristen cuma mikir yang pertama saja, yang penting aku selamat. Kerajaan Allah aku gak ngerti lah, gak peduli lah, sulit lah. Karena hari ini di dalam dunia ini ada dua kerajaan yang sedang bekerja.
kerajaan dunia yang kita lihat ini, termasuk yang tidak kita lihat pengaruh-pengaruhnya dari kuasa jahat, dan kerajaan Allah yang kita lihat juga, tapi juga yang tidak kita lihat pengaruh-pengaruhnya dari orang percaya yang hidup di dalam kerajaannya. Ada 2 kerajaan nih. Oleh sebab itu ketika Yesus datang, ada kerajaan Allah yang dibawa oleh Tuhan. Kerajaan surga yang dibawa oleh Tuhan. Dan orang yang menerima Injil tidak bisa menerima selamat saja. Kalau mau terima selamat saja, bisa. Ya, saya bercanda di sini, mungkin yang belum sempat dibaptis, besok kalau mau terima selamat saja, dicelup minta lamaan. Ya, tapi yang nyelup nanti berdosa kan? Kalau kelamaan dia jadi pembunuh. Jadi Anda dicelup terus diem aja sendiri gitu ya. Karena begitu meninggal terima selamat saja, tidak perlu mengikuti proses kerajaan Allah di dunia ini. Langsung ke surga. Insya Allah tapi. Kalau bunuh diri kategorinya ya saya nggak tahu. Ya kan? Tetapi hidup kita menerima Kristus, habis itu ada sebuah perjalanan kehidupan. Dan kebanyakan salib atau disebut padang gurun itu. Persis bangsa Israel sebelum masuk Kanaan, ya padang gurun dulu. Disitulah bagaimana kita mempraktekkan kerajaan Allah. Jadi kalau kita mau percaya Injil, paket ya. Nggak bisa mau terima selamat saja tapi kerajaan Allahnya nggak mau. Saya senang di dunia kok. Di dunia lebih enak, lebih pasti, lebih real. Kerajaan Allah tuh kadang-kadang nggak jelas Padar. Ya kebanyakan iming-iming saja, pengharapan-pengharapan. Mana bisa, praktek di dunia sekarang kan lebih clear. Seeing is believing. Tapi di kerajaan Allah, believe and you will see. It's so difficult. Believe dulu, saya baru dapat. Nggak bisa, zaman sekarang seeing is believing. Ada duit, gua jalan. Nggak ada lu jangan ngomong. Kadang-kadang praktek di gereja, yang lain siapa Love Line, OMTHS enggak ya. Di Abba Love Line itu ada duit baru gua jalan nih. Bahkan gereja ada duit dulu. Tapi di sini enggak ya. Bapak Ibu Saudara, itu 2 hal yang kita harus terima secara paket. Kalau tidak diterima secara paket, saya enggak tahu. Saya tidak pernah berani menghakimi nanti di ujungnya seperti apa kita dengan Tuhan. Apakah iman kita benar? Apakah yang kita percaya benar? Itu satu hal yang perlu kita renungkan sendiri-sendiri. Ya. Sehingga saya katakan, berita Injil adalah berita soal menerima keselamatan. Karena tadi dikatakan di dalam Roma tadi, menerima keselamatan. Dan kerajaan Allah adalah menghidupi keselamatan itu. Makanya jangan doa umur terlalu panjang. Orang Indonesia sekarang rada panjang-panjang. Di tempat kami ada mamanya yang sudah 107. Saya kemarin bangga, mamaku 92. Wah, luar biasa Pak Dar. Tapi mama saya 112 loh. 112 gitu. Sekarang banyak yang umur panjang. Tapi kalau nggak kuat hidup dalam kerajaan Allah, mendingan rada pendekan. Daripada murtad di jalan. Ya, karena itu menghidupi keselamatan itu, disitulah kita mengenal Yesus. Perjalanan mengenal Yesus. Sehingga satu hari kalau kita ada di kerajaan kekal itu nggak aneh. Semua pengen masuk kerajaan surga kan? Pengen lihat muka-mukanya pengen banget nih. Muka-muka pengen masuk kerajaan surga. Tapi begitu masuk kerajaan surga kok aneh ya? Value-nya beda, nggak boleh bohong. Dulu saya bangga dengan tersinggung. Sekarang nggak boleh tersinggung. Aneh. Nah karena ada malaikat yang mungkin sedikit teledor gitu ya. Setelah beberapa waktu, kamu kelihatan aneh deh. Kayaknya kamu ke neraka aja deh. Gitu kan. Bapak Ibu Saudara, kita harus di dalam menghidupi keselamatan kerajaan Allah. Nanti masuk kerajaan Allah di kekekalan, ya gak aneh. Aku memang sudah terbiasa jujur, aku hidup dengan integritas, terbiasa tidak berdosa, taat, tunduk atau sama otoritas. Udah biasa. Itu yang sering orang Kristen tidak mau, maunya selamat saja. Maunya selamat saja. Ya. Mau sogok, mau suap, itu caranya memang.
Nggak mau kalau suruh nggak sogok suap. Susah Pak Dar. Saya nggak dapat project Pak Dar. Sehingga ketika mau masuk surga pun nyogok sama malaikat. Dia problem karena malaikat nggak bisa disogok, gitu kan. Bapak Ibu Saudara, itulah yang diberitakan dalam Injil. Pertobatan kerajaan Allah paket 2. Nah, kita mendapat perintah, kita tahu ya. Bapak Ibu Saudara perhatiin, ayat yang pertama tadi adalah ayat yang Matius 4 ayat 17, Markus tadi berapa? Markus 3 ya kalau nggak salah tadi ya. Saya lupa. Itu ayat ketika Tuhan Yesus memulai pelayanannya. Bertobat, kerajaan Allah sudah dekat. Ini ayat ketika Tuhan Yesus mau naik ke surga. Di akhir pelayanan dia. Dan konsisten. Ketika dia sudah selesai, dia sekarang menyuruh murid-muridnya, yaitu kita semua. Bertobat, siarkan, baptiskan semua, ajarkan apa yang aku sudah ajarkan kepada kamu. Jadi message-nya sama. Memberitakan Injil sekarang menjadi urusan kita. Tetapi memberitakan Injil tidak hanya dengan khotbah kita. Buat saya, hidup kita itu pemberitaan Injil. Dan percuma kalau cuma khotbah. Bapak Ibu Saudara juga bisa menilai saya. Saya ini untung baik loh Pak Budi. Untung saya ini. Kenapa? Di kantor saya ketemu banyak orang yang kenal saya sebagai pendeta Abalov. Bahkan salah satu diakan di tempat kami, anaknya itu anak buah saya. Ya tapi gak langsung ya, jadi gak interaksi. Tapi ada di perusahaan saya dulu. Bayangin kalau yang saya khotbahin beda dengan apa yang saya hidupin. Wah, saya kira sudah menjadi rumor sampai MTHS. Pak Dar itu cuma khotbah doang. Tapi kehidupannya di kantor. Seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Jadi berita Injil yang saya ini buat beberapa orang yang dengar saya seperti itu. Ngomong doang itu. Betul gak? Tapi kalau kita mau betul-betul memberitakan Injil dengan impactful, justru hidup lebih dulu. Bukan khotbah. Jadi memberitakan Injil bukan sekedar khotbah ngomong, tapi hidup kita. Oleh sebab itu, Injil tadi yang 2, ya memang menghidupi, dihidupi. Jangan cuma teori. Ya. Nah, ini yang kita. Nah, sekarang bagaimana manifestasi kekuatan Injil? Ya, ketika saya merenungkan ini, ya oke, kita tahu soal pertobatan, kita tahu soal menghidupi keselamatan, tapi apa real day to day-nya? Saya itu orangnya seperti itu. Aplikatif banget. Ya, seperti yang tadi pagi saya juga sampaikan dan mungkin sudah sering saya sampaikan. Tahun 2012-an itu, saya takut saya nggak masuk surga loh Bapak Ibu. Bapak Ibu suka takut gitu nggak? Ada 2, yakin banget. Ada yang satu lagi, nggak jelas memang, ya sudah nggak dipikirin gitu. Jangan kaget, satu hari saya nggak bilang sama Tuhan, saya nggak mau surprise Tuhan. Memang ada firman berkata, percaya kamu akan masuk surga. Is that true? Saya nggak mau surprise, saya sudah melayani Tuhan, sudah menjadi penatua, sudah melayani begitu lama gereja Yesus Kristus Tuhan. Tahu-tahu saya kecelik, saya dibilang tidak bisa masuk kerajaan surga. Matius 7 ayat itu muncul tuh. Ya, di akhir zaman akan banyak orang berseru, Tuhan, Tuhan, tapi aku tidak mengenal Engkau. Bapak Ibu Saudara, itu ayat untuk para orang yang sudah khotbah, orang yang memimpin gereja. Makanya jangan pengen jadi pemimpin gereja, bahaya. Udah jadi jemaat aja, kolektor terus saja udah. Ini jangan. Udah, daripada kita menjadi pemimpin gereja, kita berpikir semuanya oke, ternyata kita ditolak. Saya tanya, Tuhan, kasih aku ukuran yang jelas. Yang jelas sehingga aku hari lepas hari sampai nanti di akhir zaman ketika Tuhan panggil, aku tahu aku bersama Tuhan. Kasih ukuran. Iman itu juga perlu ada ukuran Bapak Ibu Saudara. Iman itu tidak membabi buta. Iman itu pokoknya enggak. Buat apa ada firman kalau iman itu pokoknya? Iman itu terukur. Ada ayat-ayatnya.
Makanya kita disuruh mengasihi Tuhan dengan iman juga dengan akal budi. Tuhan itu mesti diukur dengan akal budi, make sense atau tidak. Kalau nggak make sense, ngapain kita percaya buat yang nggak make sense? Itu berarti kita dikelabui ya. Dengan janji-janji yang istilahnya janji-janji yang tidak jelas. Tapi Allah itu sangat bisa diukur, dipikirkan make sense-nya. Tetapi itu juga bukan menjadikan kita menjadi orang yang semuanya pakai logika. Bukan, ada unsur percaya. Satu hari Tuhan akhirnya bicara sama saya. Tiba-tiba muncul dalam hati saya tuh, kalau nggak salah 24 Desember, saya ingat 2012. Kamu mau tahu bahwa kamu masuk surga atau tidak? Kamu mau tahu ukurannya? Tuhan bilang ukurannya cuma satu. Yaitu serupa Kristus, serupa aku. Bapak Ibu Saudara, hari ini dengan mudahnya Bapak Ibu akan mengukur aku ini serupa Kristus enggak? Dengan mudahnya. Yang kedua, paling yang sering menjadi patokan tepat itu adalah istri atau suami. Pulang dari sini tanya, aku serupa Kristus enggak? Sama istri sama suami. Ini gak usah SPK 3 kali, gak usah. Pulang itu langsung tahu. Dan itu yang saya lakukan. Saya tanya istri saya ketika Tuhan taruh begitu. Istri saya waktu yang pertama kali itu saya tanya tahun itu. Cuma senyum saudara. Tahu gak saudara, kalau istri senyum artinya jauh. Jauh. Karena istri kan mau sopan. Gak enak. Jauh. Saya ngerti. Karena memang waktu itu istri saya sering komplain lah dan lain sebagainya. Dan saya harus terus berubah. Karena patokan paling dekat istri. Habis itu anak. Habis itu mungkin mertua orang paling dekat. Jangan orang gereja. Pak Budi lihat saya kudus terus. Karena pas rapat kan saya harus membawa kekudusan saya. Oh iya bijaksana sekali. Nggak tahu saya di rumah kayak apa. Pak Indra? Pak Indra kelihatan kudus hari ini. Saya nggak tahu di rumah. Nanti tolong tanya istrinya. Pak Indra serupa Kristus enggak? Bapak Ibu Saudara, itulah paket yang kedua. Menghidupi kerajaan Allah. Menuju keserupaan Kristus. Baru keselamatan kita menurut saya. Pasti. Orang yang bicara terima Yesus tetapi tidak berubah. Saya nggak berani menghakimi itu wewenang Tuhan. Tapi kalau saya ditanya, aku nggak menghakimi ya. Tapi kayaknya kamu berbahaya deh. Bapak Ibu Saudara, nanti kan sampai di surga kita nggak pernah tahu. Saya kalau ngomong sama jemaat saya begitu. Sampai ketemu di surga. Kalau saya dalam hidup saya mulai progres, saya akan di surga. Kalau kamu kayaknya belum deh, gitu kan. Atau ya, kalau insya Allah kamu udah di surga juga. Tapi kalau kamu bisa melihat saya di surga, kamu enggak, jangan marahin saya. Kan saya sudah khotbahin, serupa Kristus. Mulai saat itu 2012, khotbah saya hampir selalu Kristus base, keserupaan Kristus itu selalu menjadi ujung dari apapun nasihat khotbah saya dan lain sebagainya kepada semua orang. Dan itu nembak ke saya juga. Makanya saya masih sudah lama gak nanya, nanti pulang saya mau tanya ke istri. Apakah aku serupa Kristus? Satu hari yang terakhir saya pernah tanya dan dia jawabnya, lumayan. Nah, itu progres, sudah progres. Itu berapa tahun yang lalu itu. Saya nanya, gimana? Kamu sekarang aku serupa Kristus? Lumayan, jawabannya gitu. Kan progres. Ya kita kan belum sempurna, masih ada itu. Ya. Jadi bagaimana manifestasi kekuatan Injil? Nah ini yang saya percaya Bapak Ibu Saudara. Dua hal, hidup oleh iman dan hidup dipimpin roh. Ini juga paket. Paket Bapak Ibu Saudara. Paket. Firman Tuhan berkata sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. Bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Jadi iman itu terus berprogres saudara ya. Tidak hanya untuk keselamatan saja. Berprogres. Karena orang benar akan hidup oleh iman. Ibrani 10, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, baik perhati ini. Begitu mengundurkan diri itu artinya mulai tidak pakai iman, tidak lagi berkenan. Makanya orang yang tidak berubah menurut saya tidak berkenan.
Saya tidak bisa mengasumsikan bahwa tidak masuk surga. Siapa tahu sebelum meninggal dunia, waktu merem gitu, Tuhan ampuni aku sudah menyia-nyiakan kehidupan keselamatanku. Ya Tuhan akan terima kembali. Tapi siapa tahu. Oleh sebab itu pastikan kalau mau meninggal dunia jangan sadek-saknyet. Ngerti ya? Ketabrak kereta gitu, nggak sempat bertobat kan? Iya kan? Cari yang punya 5 menit belum meninggal itu loh. Supaya sadar, Tuhan ampuni dosa-dosaku. Itu masuk surga itu terakhir itu. Itu kayak tadi yang kelelep itu loh. Kalau dilelepnya. Ya, jadi minimal minta cara matinya rada yang pelan-pelan Tuhan. Supaya detik itu aku bisa sadar dan aku bisa minta ampun lagi. Kalau minta ampun. Siapa tahu kok hatinya udah keras, ya enggak. Makanya jangan main-main. Jangan main-main. Lebih baik kasih karunia itu terus kita nikmati hidup setiap hari. Jangan nanti aja di ujung baru kasih karunia. Oh, belum tentu. Kita nggak pernah tahu. Bapak Ibu Saudara, hidup oleh iman dan hidup dipimpin roh. Jadi iman itu harus menjadi basis. Roma 10 ayat 17 kan berkata bahwa iman timbul dari pendengaran firman. Jadi iman itu dari firman, bukan dari TikTok. Bukan dari apa kata pemimpin atau orang-orang hebat, orang-orang yang pinter. Bapak Ibu Saudara silahkan mendengarkan orang hebat dan orang pinter. Tapi hati-hati mengquote dan akhirnya membuat itu ada di dalam hatimu. Percaya itu lebih dibanding apa kata firman. Ya. Jadi iman yang hidup oleh iman yang dalam konteks ini adalah firman. Makanya baca firman. Nah. Kalau firman tidak semua persis ada hitam putih, pakai roh tadi. Makanya roh ini kombinasi satu. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi baptisannya 2, 1 air untuk selamat, Roh Kudus untuk hidup di dalam keselamatan itu. Jadi Roh Kudus dikatakan roh penolong. Jadi memang kita harus ditolong. Karena Tuhan tahu kalau kamu gak punya Roh Kudus, gak ada yang nolong. Bubar hidup kita. Oleh sebab itu pastikan kita ditolong Roh Kudus terus. Jangan berani hidup sendiri. Aduh saya paling takut setiap pagi saya bilang Tuhan ambil alih apapun keputusan. Ya waktu jalani keputusan rada enggak setiap saat nanya sih terus terang sih ya. Tapi kan roh itu mengarahkan. Batalkan apapun yang saya mau lakukan putuskan. Kalau bukan daripada Tuhan. Caramu Tuhan saya enggak ngerti. Batalkan enggak ketemu orang itu enggak setuju sama saya atau apapun. Biar roh itu bekerja selain Tuhan kasih kepekaan kepada kita. Galatia 5 ayat 24-25. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, barang siapa percaya Yesus maksudnya, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Bapak Ibu Saudara, Allah adalah roh. Oleh sebab itu kalau kita mau seperti Tuhan, kita hidup juga oleh roh. Jangan dipimpin daging, oleh roh. Kalau kita hidup sudah oleh roh, biarlah kita dipimpin oleh roh. Jalan bersama roh Tuhan. Nah Roh Kudus itu yang tadi saya katakan hanya menerima dari apa yang Kristus nyatakan. Jadi Roh Kudus dan firman tidak mungkin bertentangan. Tidak mungkin bertentangan. Pasti klop. Pertanyaannya kalau kita tidak mengerti firman, gimana kita tahu itu klop atau bertentangan? Oleh sebab itu kita harus mengerti firman, punya iman. Setelah punya iman, Tuhan tolong aku pakai roh untuk melakukannya. Bapak Ibu Saudara, saya pulih dengan istri saya, mungkin sayanya ya, bukan. Istri saya nggak tahu sudah pulih atau belum sama saya. Ya, saya kan ngomong dari suami dulu ya. Ya wanita itu kan beautiful, lucu, tapi kan juga menjengkelkan, menyebalkan. Nah itu juga paket saudara. Tuhan itu selalu ngasih paket gitu. Ya cantik, ya lucu, tapi juga menyebalkan, menjengkelkan. Paket kan. Kalau yang lucu, beautiful kan gampang diterima. Tapi kalau yang menyebalkan, menanduk, ya mungkin menjajah gitu ya. Sampai ada organisasi istri, ikatan suami takut istri gitu ya. Itu kan akibat perilaku wanita juga gitu. Bapak Ibu Saudara, tentu saja ada luka enggak? Ada.
Kita sebagai laki-laki suami, saudara, luka nggak cuma si istri ya. Wah, suamiku melukai aku enak aja. Istri juga sering melukai. Ya, di dalam perjalanan pernikahan kita. Tapi ini kejadian udah lama. Ya. Nah, waktu itu saya sampai satu titik, it's impossible. Saya kalau hidup kayak gini is impossible. Tapi ada firman kan, kasih istrimu. Bapak Ibu Saudara, ada firman kasih istrimu. Ada firman berkata ampuni dia. Ada firman yang nancep di kepala saya yang selama ini saya sudah tahu. Tapi waktu itu, di titik itu sering banget seperti Kristus mengasihi jemaat. Biarlah engkau mengasihi istrimu. Ketika ayat itu keluar, saya berkata, Tuhan aku tidak sanggup. Kristus mengasihi jemaat, engkau Kristus. Mengasihi jemaat kau bisa, aku tidak bisa. Tapi ukuran suami mengasihi istri, Kristus mengasihi jemaat. Wow. Bapak Ibu, waktu saya berkata begini, iman campur sama roh. Ya. Saya bilang, Tuhan, aku tahu firman itu. Aku percaya firman itu. Memang caranya memulihkan hubungan suami istri, ya kasih istri. Jangan minta istri berubah dulu. Waduh. Salibnya. Ya. Jangan. Ini urusanku sama Tuhan nih. Firman itu selalu untuk kita. Jangan laki-laki. Dulu saya sama istri suka lempar-lemparan. Mana dulu ayatnya? Ayatnya kan suami dulu. Makanya suami mengasihi dulu, istri baru akan taat. Ayat kan gak bisa dijejerin. Harus diurutin. Walaupun kalau laki kepala ya duluan. Ya. Nah jadi saya percaya ada waktu itu cuma lelah ya, lelah. Tapi saya percaya memang itu solusinya. Mengampuni dan mengasihi istri seperti Kristus. Nah saya tahu Tuhan, itu titik itu ya pergumulan saya. Saya tahu Tuhan, tapi saya gak sanggup Tuhan. Kalau Tuhan mau memulihkan saya harus seperti Kristus mengasihi jemaat. Tolong aku gak mungkin melakukannya. Engkau tolong, kuasamu yang akan menyanggupkan aku. Engkau sendiri yang melakukan dalam hidupku. Bapak Ibu Saudara, titik itu juga tiba-tiba ada damai sejahtera luar biasa. Saya sampai nangis di hadapan Tuhan sendiri, jangan ngomong istri saya. Dan habis itu aneh, lihat istri kok baik terus. Nanduknya masih. Semuanya masih, saudara. Tapi tiba-tiba ada kayak kesabaran. Terus bisa mulai mengekspresikan. Istri itu kan kadang-kadang perlu disupport gitu loh. Walaupun kita gak setuju, support. Gak setuju, iya. Itu bisa ada kasih karunia seperti itu. Saya sendiri heran. Kemarin aku jengkel nih kalau lihat beginian nih. Sekarang enggak. Malah bisa sebaliknya support. Ada yang enggak setuju gitu. Iyalah jalan aja. Terutama kalau mau beli-beli kan. Pengen beli ini, pengen beli itu. Dulu kan aduh budgetnya. Kemarin sudah beli yang hijau. Ya kan ini biru. Aku aneh ya. Laki-laki perempuan tuh aneh ya. Kita kan kalau sudah hijau ya paling sampai habis, sampai rusak baru beli lagi gitu. Kalau perempuan koleksi color. Terus kalau nggak boleh, ya sudah dia taat gitu. Tapi minggu depan ada di lemari. Dulu saya jengkel. Tapi tiba-tiba, bener itu, tiba-tiba kok. Ya udahlah, saya balik sekarang. Mau beli hijau lagi, ayo. Biru, ayo. Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi? Ini hebatnya Tuhan. Ketika saya lebih support, saya tidak uring-uringan. Saya betul-betul wujud kasih saya, ya sudah. Tuhan kasih hikmat, suruh support. Lama-lama istri saya gak enak sendiri. Bener. Hari ini istri saya gak beli-beli. Besok mungkin, hari-hari ini enggak. Enggak lah, lebih masuk akal yang diperlukan, yang dibeli kan. Bapak Ibu Saudara, itu saya melihat ini pekerjaan roh nih. Kalau kita semakin jengkel, semakin manifestasinya seperti nantang kan. Itu roh kan seperti itu.
Tapi kalau kita sudah tenang, itu roh itu kayak malas sendiri. Karena sebetulnya apa yang terjadi di sana tanpa disadari oleh istri mau merusak kita sebagai pasangan. Sebaliknya yang laki begitu, istri, saya mau kasih tahu, tunduk aja. Kasih terbesar yang bisa dirasakan suami itu. Ini saya minimal. Adalah penundukan istri. Bukan I love you. Bukan ke salon pakai baju terus pakai lipstick di mana-mana. Enggak. Ya itu oke lah. Cantik enggak? Iya cantik, sebonus lah. Tapi yang yang betul-betul kita merasa kasih adalah ketika istri taat. Murah kan cuman taat. Enggak usah macam-macam. Makanya enggak usah ke salon macam-macam lah. Semakin sering bukan semakin kita merasa dikasih, semakin kita stres karena tekor. Ya istri kan baik juga pengen kelihatan cantik pada suami. Tapi ya oke, tapi jangan too much. Jangan itu yang menjadi fokus gitu ya. Itu perlu juga tapi jangan jadi fokus. Nah Bapak Ibu Saudara, hidup oleh iman dan dipimpin roh juga paket. Dan ini akan memanifestasikan Injil. Kekuatan itu. Saya dirubah menghadapi istri karena kekuatan Injil itu. Kekuatan Kristus, kekuatan firman yang saya percaya. Dan saya minta pertolongan Roh Kudus untuk menolong saya. Dan banyak hal yang lain dalam pekerjaan saya juga. Ya. Kami di tim interdependen dengan Pak Budi ini yang sering ya kumpul. Saya sama Pak Budi itu sekarang sudah kayak pinang di belah kampak kali ya. Karena masalahnya ternyata Pak Budi banyak gitu. Salah satunya sayang menjadi masalah lebih lagi. Tapi karena sering berinteraksi jadi begini, ya kita juga bisa melihat hidup oleh iman dan dipimpin roh itu bersama komunitas. Kami di tim core juga selalu ada sepakat apa enggak nih? Kalau enggak ada kesepakatan ya kita ngomong dulu gitu. Karena roh itu pasti memimpin kita semua yang bertujuh, bersepuluh di dalam tim core itu. Roh kita sama, kita punya Roh Kudus yang sama. Jadi kalau Roh Kudus yang sama nggak mungkin mengadu domba kita. Roh Kudus yang sama akan berbicara minimal kepada 2-3 orang walaupun kita punya area pemikiran manusia yang kadang-kadang berbeda. Tapi sampai satu titik pasti ada kesepakatan. Makanya di sini saya bersyukur di Abalov ini hampir tidak pernah ada namanya voting. Gak ada voting. Adanya musyawarah, bukan musyawarah mufakat itu DPR. Adanya adalah, mungkin gak setuju, tapi ada value menundukkan diri. Taat kepada pemimpin. Ya sudah pemimpin yang memutuskan kita ikut. Kita bisa memberikan masukan-masukan, sementara tidak diputuskan gak apa-apa. Saya belajar banyak dengan cara gereja atau cara teokratis di gereja ini. Supaya kita hidup dalam kebenaran. Keputusan pemimpin bisa salah nggak? Bisa, sangat bisa. Tapi kalau sampai salah, itu untuk menolong kita yang di bawah. Untuk belajar mengenal Kristus. Tetap taat, tetap tunduk. Karena saya percaya begini. Kalaupun salah, pasti segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Nanti kita lihat ujungnya. Nah, biasanya adalah sama di Tuhan setting gitu ya. Terus ada perubahan-perubahan. Ya. Prinsip ini saya suka pakai di anak buah saya untuk mengelabui mereka. Semua akan indah pada waktunya. Kan saya sering kasih target tambahan-tambahan. Pak Dan stres gitu. Tenang, semua akan indah pada waktunya. Kalau belum indah, ya belum waktunya. Udah gitu saja. Artinya kalau masih stres ya belum waktunya. Bapak Ibu Saudara, tapi semua seperti itu. Prinsip itu prinsip firman. Kita bukan taat karena kita sepakat. Kita taat karena ada values. Tunduk otoritas. Kita tunduk. Walaupun tetap tidak sepakat sebetulnya. Tapi Tuhan akan mengubahkan pada waktunya. Kalau betul apa yang dipikirkan pemimpin itu salah. Tapi siapa tahu kita yang salah. Tapi penundukan diri adalah nilai. Itu adalah firman. Itu adalah roh yang memimpin kalau kita bisa menundukkan diri. Ya, jadi di sini kalaupun ada suka nggak sepakat sama pemimpin, tenang saja. Oke Pak, kita tetap dukung Pak, sembari doakan. Tuh lihat kan, jatuh beneran kan? Ya sudah, pemimpin juga perlu belajar kalau sampai salah membuat keputusan. Jadi di dalam prinsip Tuhan itu teokratis, bukan demokrasi.
Namanya juga demokrasi. Makanya kalau saudara mau demokratis, ya akan demo terus. Di pintu itu banyak demo, surat-surat kaleng akan muncul. Lama-lama crazy semua gitu loh. Ya kan? Makanya kita mesti teokratis, dipimpin Allah. Teokratis, Allah itu otoriter. Allah itu otoriter. Ini firman kerjain ya, perintah Tuhan 10. Enggak boleh belok kanan kiri, kerjain. Tapi Allah ini bijaksana, adil dan benar 100%. Kalau kita dipimpin seorang pemimpin penatua yang benar 100% takut sama Tuhan, akan baik semuanya. Kalau kita dipimpin oleh seorang presiden negara ini yang takut Tuhan, betul-betul 100% mengandalkan Tuhan, kita akan menyenangi teokratis, menyenangi otoriter. Masalahnya semua orang kerap. Jadi begitu dia otoriter, dia keluar dari kebenaran, membuat kita nggak happy. Bapak Ibu Saudara, inilah yang disebut manifestasi kekuatan Injil. Firman iman, tapi minta Roh Kudus tolong. Paket ini akan membuat kita hidup di dalam Injil yang diberitakan melalui Tuhan Yesus Kristus. Ya, tenang, ini sudah slide terakhir. Ya, saya selalu ngomong begini supaya terutama panitia di sana tenang. Ya. Jadi lo hidup oleh iman untuk menerima keselamatan, untuk hidup bersumber firman, hidup dipimpin Roh, menerima pertolongan dan hidup dengan kuasa. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya sudah sangat-sangat bagus kalau nggak dibilang perfect hubungan saya sama istri, itu kan kuasa. Saudara. Kuasa memulihkan hubungan si istri. Walaupun bukan sak-dek-saknya tadi, sebuah proses. Tapi diawali dengan menyerahkan kepada Tuhan, mau melakukan firman, Tuhan itu bekerja saudara. Tuhan itu bekerja, udah gak usah dipikirin cara kerjanya, gak usah ditebak. Karena Tuhan tidak bisa ditebak. Tapi somehow it's working. Tiba-tiba contoh tadi, damai sejahtera keluar. Apa itu pertolongan Roh Kudus? Saya bisa mengidentifikasi, ini pertolongan Roh Kudus. Kalau enggak aku enggak sanggup. Tapi lama-lama menjadi kehidupan biasa. Ya. Nah, jadi mari kita praktekkan ini. Ujung-ujungnya saudara, selamat dan serupa Kristus. Paket tadi pertobatan, Bapak Ibu selamat. Tetapi juga Bapak Ibu menuju serupa Kristus. Ketika masuk dalam kekekalan, Bapak Ibu saudara ketemu Kristus, ketemu kita semua, gak aneh. Nilai-nilainya sama, perilakunya sama, karakter kita sama. Karena kerajaan Allah sudah kita hidupi semenjak kita masih hidup di dunia daging ini. Dan ketika kita masuk ke kerajaan kekekalan setelah kita dipanggil Tuhan, setelah Tuhan datang yang kedua kali, kita sudah serupa Dia sehingga ya kita sudah cocok di dalam environment itu. Dan banyak orang yang melihat hidup kita ini, banyak yang ada di dalam kerajaan Allah itu juga. Itulah kekuatan Allah menyelamatkan banyak orang melalui hidup kita. Melalui pelayanan kita, melalui banyak hal kita. Itu yang disebut the power of gospel. Ya. Mari kita menggenapi amanat Kristus, bertobat dan kerajaan surga sudah dekat. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih firman